Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Purwanti MSI akan memaparkan koneksi antar materi sebagai tugas modul 11A9. Oke, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara berbasis pengalaman yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 11A9. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi filosofis yang selalu menginspirasi saya adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Alur pikir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dasar pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah sebagai pendidik dan pengajar yang bertugas menuntun dan memfasilitasi atau sebagai fasilitator kepada muridnya. Dan murid bukan tabula rasa, artinya murid itu bukan kertas putih, melainkan kertas yang sudah ada isinya, tinggal kita menebalkan yang baik-baiknya. Kontekstualisasi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat alam, kodrat zaman, merdeka, bermain, siswa sebagai subjek, siswa bukan tabula rasa, budi pekerti, selamat dan bahagia. Artinya, secara kontekstualisasi, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membentuk manusia seutuhnya seluruhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1a tentang peserta didik, saya masih mempunyai target bahwa peserta didik harus mendapatkan capaian akademis sesuai tuntutan kurikulum dan standar nasional. Yang kedua, harus mampu menghafal dan memahami materi. Yang ketiga, punya karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Sebelum mempelajari modul 1.1a tentang pembelajaran di kelas, saya masih menggunakan cara old fashion dengan cara ceramah, masih guru sentris, kaku dan monoton, memperlakukan semua individu sama, komunikasi yang terjalin hanya satu arah. Setelah mempelajari modul 1.1a, merubah pola pikir saya dan saya lebih paham bahwa guru itu sebagai pendidik dan pengajar, lebih tepatnya sebagai fasilitator atau among. Dan yang kedua, peserta didik bukanlah lembaran putih kosong atau bukan tabula rasa. Yang ketiga, memberikan pelayanan prima kepada peserta didik. Yang keempat, membuat kegiatan belajar mengajar lebih variatif sehingga menciptakan keseruan-keseruan yang membuat peserta didik bahagia. Selain itu, merubah perilaku saya juga tentang bagaimana memperlakukan peserta didik yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda setiap individunya. Lebih mendalami pemahaman tentang bagaimana latar belakang mereka, baik latar belakang keluarga, lingkungan atau pergaulan. Belajar tidak harus kaku, bisa sambil bermain yang mengasihkan sehingga menghasilkan karya. Yang keempat, tidak banyak menuntut, menjadi teman dan menjadikan waktu untuk mendengarkan setiap ocehan dan celotehan mereka. Yang harus diterapkan segera setelah mempelajari modul 1.1a adalah yang pertama, menginovasi kegiatan belajar mengajar sehingga tidak membosankan. Yang kedua, mengenali karakteristik, watak, potensi, dan kompetensi kodrati yang mereka miliki. Yang ketiga, memberikan model yang baik, memberikan motivasi dan mendukung setiap perubahan sekecil apapun. Yang keempat, bersinergi dengan pihak keluarga dan rekan sejawat agar terjadi perubahan yang secara utuh dan menyeluruh, melayani dengan sepenuh hati. Sekian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan penjelasan singkat apa yang sudah saya pelajari di modul 1.1a tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan semoga saya bisa mengaplikasikannya. Salam guru penggerak, saya Reni Purwanti MSI dari SMA 1 Cisaga, Kabupaten Ciamis. Ingatlah, jangan paksakan burung untuk berenang dan jangan paksakan ikan untuk terbang.